Endless night caught her then in its slur, shrouding all but her pale blue eye. Darkest night, black with hell, charneled fury, leaving only that deathly blue eye. Oke, film yang akan saya ceritakan kali ini berjudul The Pale Blue Eye yang dirilis di tahun 2022. Film ini bercerita tentang seorang detektif veteran yang berusaha memecahkan kasus pembunuhan yang terjadi di Akademi Militer Amerika Serikat. Bermula saat seorang kadet ditemukan tewas secara mengerikan yang belum diketahui penyebabnya. Di mana saat ditemukan, kadet tersebut dalam keadaan tergantung di batang pohon yang tidak jauh dari asrama akademi. Parahnya, setelah tewas, kondisi jantungnya pun menghilang dari tubuhnya. Penasaran bagaimana jalan cerita film ini? Yuk kita mulai saja pembahasannya. Inilah The Pale Blue Eye. Cerita film ini berlatar pada tahun 1830, jauh sebelum ada teknologi modern seperti saat ini. Dimulai dengan memperlihatkan seorang detektif veteran yang bernama Augustus Landor, yang sangat terkenal sekali dengan kehebatannya memecahkan kasus kriminal termasuk kasus pembunuhan misterius. Hari ini adalah hari di mana dia dipanggil ke Akademi Militer untuk menyelidiki kasus terbunuhnya seorang kadet bernama Leroy Frey, yang terbunuh sehari sebelumnya. Landor bersama seorang kapten bernama Hitchcock kemudian pergi menemui kepala pengurus akademi yang berpangkat kolonel. Kolonel tersebut bernama Eaton. Eaton menegaskan bahwa dia ingin Landor segera mencari tahu motif pembunuhan pelaku tersebut, karena menurutnya ini adalah isu yang sangat sensitif bagi akademi militer yang sedang dia urus, yang mungkin saja adalah kesalahan manajemen akademi sendiri. Save the honor of the United States Military Academy. Penyelidikan Landor dimulai dengan melihat langsung mayat Frey yang sedang diotopsi oleh seorang dokter di akademi tersebut yang bernama Marquis. Melihat bekas belahan dada pada dada Frey, Landor menyimpulkan bahwa pembunuhnya kemungkinannya adalah seorang yang sudah berpengalaman dalam membedah. Karena sayatan terlihat sangat rapi sekali, mungkin saja seorang dokter atau ahli bedah atau semacamnya. You need a lot of light and know where to cut. And how would one preserve the heart? Very likely surrounded by ice. Porcelain maybe, or newspaper. Landor kemudian menanyakan kronologi kejadian itu kepada seorang kadet bernama Hantun yang merupakan satu-satunya orang yang menyadari kejadian tewasnya Frey tersebut. Menariknya dari informasi yang disampaikan oleh Hantun, kaki Frey ternyata menyentuh tanah, yang berarti Frey bukan sengaja bunuh diri, melainkan dibunuh. Did you see anyone else about? No, sir. Hal itu diperkuat dengan bekas lilitan tali yang ada di leher Frey dan memar di belakang kepalanya. Saat sedang menduga-duga itulah Landor menemukan sobekan kertas yang dipegang oleh Frey, dan kemungkinan itu adalah sebuah petunjuk yang bisa mengarahkan kepada motif pembunuhannya. Well, anyone could have missed that, Doctor. Setelah itu, Landor didatangi oleh seorang kadet tahun keempat yang bernama Edgar Poe. Menurut kesimpulan Poe, Frey dibunuh oleh seorang penyair. Tentu saja Poe memiliki alasannya sendiri mengapa dia berani menyimpulkan demikian. Setelah pertemuannya dengan Poe, Landor kemudian mendatangi seorang prajurit yang ditugaskan menjaga mayat Frey di rumah sakit. Dan dari keterangan prajurit tersebut terdapat hal yang tidak biasa, karena saat tengah malam, tepatnya pukul 2.30, tiba-tiba tugasnya digantikan oleh seorang perwira yang tidak dia ketahui. Namun dia sempat melihat bahwa strip sebelah kanan perwira tersebut sudah menghilang. Malamnya dia menemukan Poe yang sedang minum di sebuah bar yang sering dia kunjungi. Merasa penasaran dengan kesimpulan konyol Poe tadi siang, Landor pun bertanya mengenai pendapatnya itu. Ternyata Poe mengaitkan kematian Frey dengan hal-hal yang berbau mistis atau agamis. Karena menurutnya jantung adalah inti dari kehidupan dan mengambilnya adalah perbuatan dosa. Who better equipped for such labor than a poet? Tentu saja Landor menganggap itu sebagai candaan Poe saja dan berniat meninggalkan Poe. Saat itulah Poe meminta Landor menyelidiki teman sekamar Frey yang bernama Lockbrook. Karena menurutnya Lockbrook layak diselidiki karena pernah terlibat perkelahian dengan Frey yang tidak diketahui penyebabnya. Keesokannya, Kapten Hitchcock mendatangkan Lockbrook dan kadet lain yang bernama Stoddard, yang juga teman sekamar Frey dan sekaligus orang terakhir yang pernah berkomunikasi dengan Frey. Landor pun bertanya kepada Lockbrook mengenai pertengkarannya dengan Frey. Namun saat itu, Lockbrook hanya mengatakan bahwa pertengkarannya dengan Frey hanyalah sebatas perbedaan pemahaman saja. Karena saat sebelum dia berpisah kamar dengan Frey, Lockbrook sempat mengingatkan Frey agar tidak berteman dengan para kadet yang berperangai buruk. Mr. Stoddard!
Sedangkan Stoddard sendiri menerangkan bahwa dia memang pernah berbicara dengan Frey sebelum terbunuh. Saat itu hampir tengah malam. Namun Frey pernah berkata dia sedang buru-buru karena ada urusan yang sangat penting. Baru saja Stoddard pergi dari tempat itu, seorang letnan memberikan informasi bahwa ada kejadian aneh, di mana ada seekor sapi dan domba yang dibunuh dan diambil jantungnya. Hal itu membuat Kapten Hitchcock bertanya-tanya pembunuh seperti apa yang sedang berkeliaran di akademi tersebut. Are any of God's creatures immune from this man? Di hari berikutnya, Landor meminta Poe membantunya menyelidiki kasus pembunuhan Frey. Dimulai dengan menyelesaikan isi pesan dari sebekan kertas yang dia temukan di tangan Frey. Singkatnya, Poe berhasil menemukan kata yang cocok untuk bagian akhir tulisan itu, yakni kalimat yang berarti tolong jangan terlambat. Dan untuk bait kalimat di atasnya, mereka berdua kemudian menyimpulkan bahwa keseluruhan tulisannya adalah temui aku di bordes jam 11 malam, tolong jangan terlambat. Namun pertanyaannya adalah mengapa sesama kadet harus bertemu di bordes secara sembunyi-sembunyi? Bukankah seharusnya sesama kadet bisa bertemu di mana saja? Mungkinkah ada orang asing yang berhubungan dengan Frey? What is she? I haven't the faintest. Hari berikutnya, Landor menemukan sebuah gudang dan menitipkan pesan kepada Poe untuk segera menemuinya. Saat Poe sedang menuju tempatnya, Landor kemudian memasuki gudang tersebut sendirian. Dan di lantai bawah, Landor menemukan bekas lilin dan darah di atas sebuah simbol aneh. Sepertinya tempat tersebut digunakan untuk upacara atau ritual pemujaan. Untuk menyelidiki simbol tersebut, Landor kemudian mengajak Poe menemui seorang profesor yang fokus mempelajari ilmu okultisme atau kepercayaan terhadap hal-hal supranatural. Dia adalah Profesor Pepe. Pepe pun langsung mengenali simbol tersebut yang menurutnya adalah simbol sihir berdasarkan keterangan sebuah buku yang berjudul Le Veritable Dragon Rogu. Berdasarkan buku tersebut, para penyihir menggunakan simbol segitiga lingkaran itu untuk melakukan ritual keabadian. Pepe kemudian menunjukkan sebuah buku yang berjudul Pierre de l'Ancre, yaitu bukunya seorang pembunuh penyihir. Saat membaca buku tersebut, Poe menemukan keterangan bahwa isi dari pesta para penyihir adalah hewan-hewan najis dan jantung seseorang. Dan salah satunya adalah jantung orang yang digantung. Artinya jelas sekali bahwa motif pelaku mengambil jantung Frey kemungkinannya memang ingin menjalankan sebuah ritual. Keesokannya, Landor meminta Poe mencari tahu kadet yang ada hubungannya dengan okultisme. Dan berdasarkan keterangan salah satu kadet, dia adalah Astemer, anak Dr. Marquis sendiri. Milton, watch yourself. Artemis yang mendengar bahwa Poe tertarik dengan dunia okultisme itu pun langsung menemuinya dan menyuruh Poe menemuinya di barak utara nomor 18 tepat jam 11 malam. Ternyata itu adalah kediaman Dr. Marquis sendiri. Di sana Poe bertemu dengan Billigar yang juga teman sekamar Frey. Namun sepertinya Billigar tidak terlalu suka dengan bergabungnya Poe ke dalam kelompok mereka. I'm told I evidence a humble gift. Suatu malam, Poe terlihat menyusuri sebuah ruangan yang kemudian tiba-tiba dicegat oleh Kapten Hitchcock. Hitchcock pun langsung memarahinya dan curiga dengan gerak-gerik Poe tersebut. Candles were to be extinguished 3 hours. Explain yourself. I'm sorry, sir. Sementara itu, Landor tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan melihat anak gadisnya yang telah meninggal. Namanya adalah Matty yang tewas karena bunuh diri. Hal itu pun membuat Landor kembali menangis mengenang tragedi yang menimpa anaknya itu. Keesokannya, setelah acara pemakaman Frey, Landor kemudian dihampiri oleh ibu Frey dan memberikan buku harian milik Frey yang sebelumnya dia dapat dari Billigar. He said I thought you should have Leroy's diary with you. I'm sorry. Landor pun mulai mempelajari isi buku harian milik Frey tersebut yang ternyata berisi angka-angka dan kode. Suatu hari, Landor bertemu dengan Dr. Marquis dan istrinya yang bernama Julia. Terlihat jelas mimik wajah Julia yang tidak senang dengan Landor. Mungkin karena Landor berusaha keras menyelidiki kasus terbunuhnya Frey tersebut. Be assured, I won't rest until we've apprehended him. Sementara itu, setelah cukup lama menjadi bagian dari keluarga Marquis, Poe perlahan menyukai adik perempuan Artemis yang bernama Pea dan sangat disayangi seisi keluarga Marquis. Namun Poe tidak menyadari bahwa Pea ternyata memiliki penyakit yang disebut epilepsi, yaitu penyakit yang mirip seperti Ayan. Suatu malam, Poe kembali menyusuri hutan di tengah malam. Namun sepertinya dia diikuti oleh seseorang dan tiba-tiba... Ya, itu adalah Billigar yang berniat membunuh Poe karena tidak senang melihat Poe mendekati Pea. Untungnya saat itu Landor juga ternyata di sana dan mencegah niat pembunuhan tersebut. This attack, you don't suspect Randy Ballinger?
Keesokannya, Belegar pun ditemukan tewas dengan kondisi yang persis seperti kematian Frey. Namun menariknya, bekas sayatan di dada Belegar kali ini terlihat tidak rapi, yang berarti pembunuhnya bukanlah orang yang sama dengan pembunuh Frey. Kematian Belegar itu membuat Kolonel Eater sangat marah dan meragukan kesetiaan Landor kepada Akademi. Faktanya, Landor memang tidak dibayar untuk tugasnya tersebut. Saat itu, Hitchcock mencurigai Poe yang membunuh Belegar, karena melihat gerak-gerik Poe yang mencurigakan kemarin malam. Namun, Landor tetap membela rekannya itu, yang membuatnya harus bersitegang dengan Hitchcock dan Kolonel Eater. Saat itulah Kolonel Eater mengatakan bahwa Poe kenal dengan Frey, bahkan mereka juga sempat berkelahi. Landor, do you harbor a latent hostility toward this academy? Mendengar itu, Landor pun memarahi Poe, karena merasa dibohongi oleh Poe sendiri. Landor kemudian bertanya kepada Poe, apakah dia yang membunuh Frey? Poe kemudian menjawab bahwa dia memang pernah berkelahi dengan Frey, karena Frey mengejeknya. Namun sekali lagi dia tegaskan kepada Landor bahwa dia tidak pernah terpikir untuk membunuh siapapun, walaupun dia sangat membencinya. Very disturbing pattern here, Poe. Better care what you say and do. Malamnya Landor diundang makan malam oleh Marquis di rumahnya untuk sekedar memperingati kematian Belegar yang sudah dianggap bagian dari keluarga Marquis. Namun acara makan malam tersebut sepertinya tidak berjalan baik karena Artemis marah dengan Landor yang lancang memeriksa barang-barangnya. Please, I hate it. Don't you think, Mr. Landor? Marquis kemudian mengajak Landor ke ruangannya untuk mencairkan suasana yang tidak menyenangkan itu. Saat itu, Landor sempat bertanya kepada Marquis mengenai Leia yang terlihat seperti sedang sakit. Marquis pun menjawab bahwa dugaan Landor tersebut memang benar adanya. Leia memang menderita penyakit sejak dia lahir dan sampai saat ini Dr. Marquis sendiri masih belum mengetahui cara menyembuhkannya. Tak lama kemudian, Artemis datang meminta ayahnya melihat pertunjukan piano Leia. Namun, Landor kurang berminat dengan pertunjukan tersebut yang kemudian meminta izin kepada Marquis untuk pergi berkeliling. Landor kemudian melihat-lihat isi rumah Marquis tersebut dan menemukan pakaian perwira seperti yang dijelaskan oleh prajurit yang menjaga mayat Frey sebelumnya. Saat itulah tiba-tiba Julia memergokinya. Namun Landor beralasan bahwa mantel tersebut sedang dicari oleh Marquis sendiri. Ternyata mantel itu adalah milik kakak Astemer yang telah meninggal, dan belum sempat mendapat penjelasan dari Astemer, tiba-tiba Kolonel Eater mendatangi mereka, dan mengatakan bahwa Stoddard telah menghilang. Namun saat Landor memeriksa kamarnya, dia tidak menemukan barang-barangnya, yang berarti Stoddard menghilang karena melarikan diri. Mereka pun berkesimpulan bahwa Stoddard melarikan diri karena takut dituduh membunuh Frey, mengingat dia adalah teman sekamarnya juga. We have our man, Landor. Do we not? Namun untuk keluarga Marquis dan mantel perwira masih menjadi misteri yang harus segera diselesaikan. Di malam berikutnya, Landor menemui Profesor Pele kembali untuk bertanya siapa pemuja setan yang ada di bukunya, yang ternyata adalah seorang pendeta bernama Henry Delancre, yang merupakan kakek buyutnya keluarga Marquis. Dari sinilah Landor menyimpulkan bahwa ritual keabadian itu memang mungkin dilakukan oleh keluarga Marquis, dan Landor mengaitkan itu dengan penyakit aneh yang diderita oleh Leia. Sementara itu, Poe dan Leia terlihat sedang bersama. Ternyata Poe benar-benar telah jatuh cinta kepada Leia dan rela melakukan apapun untuknya. Kembali lagi kepada Landor yang saat itu segera menemui Marquis. Landor kemudian bertanya kepada Marquis apakah Leia pernah berbicara dengan makhluk halus. Namun Marquis membantah hal tersebut dan berkata bahwa dia tidak tahu mengenai itu. Namun setahunya Leia pernah bermimpi bertemu dengan kakek buyutnya, yaitu Henry Delancre yang memberinya cara untuk mengobati penyakitnya. Someone has to hang for this. Dan saat itulah Landor pun menyadari rumah Marquis tersebut telah sepi dan bergegas mencari mereka. Dan akhirnya kita pun bisa melihat seseorang yang sedang melakukan ritual keabadian dengan mengaliri darah korban di atas simbol penyihir yang ternyata itu memang perbuatan Astemer dan Leia. Di mana saat itu mereka akan mengorbankan Poe agar Leia tetap hidup. Dan itu didukung sepenuhnya oleh ibu mereka. Headcon Euro, Headcon Stringo. Dan saat Astemer akan membelah dada Poe yang setengah sadar itu, tiba-tiba Landor datang memergoki mereka yang membuat Leia tidak sengaja menjatuhkan lilin yang ada di sana. Landor pun terlibat baku hantam dengan Astemer. Sementara itu, Leia dan ibunya terus melanjutkan ritualnya saat api semakin besar. Dan belum sempat menyelesaikan ritual tersebut, Leia tiba-tiba kejatuhan papan yang terbakar. Melihat itu, Astemer pun berusaha menyadarkan Leia. Sementara itu, Landor berusaha memindahkan Poe dari tempatnya. Dan kemudian menarik Julia untuk menjauhi kedua anaknya tersebut. Dan saat itulah tiba-tiba sebongkah kayu yang terbakar menimpa mereka berdua.
Gudang itu pun akhirnya terbakar bersama Leia dan Asemar sebagai hukuman atas perbuatan mereka. I hereby release you from your contract. Keesokannya, setelah dibebaskan dari tugasnya, Landor pun didatangi oleh Poe di gubuknya. Dan kebenaran tentang tewasnya Frey dan Biligar akhirnya diungkap oleh Poe sendiri. I know about your daughter. Dimulai dengan cerita Poe yang baru mengetahui bahwa anak Landor diperkosa oleh Frey, Biligar, dan Stoddard. Sampai akhirnya anak Landor itu pun bunuh diri. Kemudian misteri sobekan kertas yang ternyata adalah tulisan Landor sendiri untuk memancing Frey keluar dari baraknya, yang kemudian membunuhnya. Namun beruntungnya perbuatan keji Landor tersebut kebetulannya ditutupi oleh perbuatan keluarga Marquis yang ingin menyelamatkan hidup Leia dengan mengambil jantung milik Frey untuk menjalani ritual keabadian. Might it be revenge, Landor? Dan mengenai sapi dan domba yang dimutilasi dan diambil jantungnya juga perbuatan Landor untuk mengecoh orang-orang di akademi. Termasuk tewasnya Biligar dengan jantung yang hilang juga perbuatan Landor, agar orang-orang percaya bahwa ada praktik okultisme di tempat itu. Sayangnya mengenai Stoddard, dia lebih dulu melarikan diri. Dan Landor hanya bisa berharap hidupnya terus dihantui rasa bersalah sampai menemui ajalnya. Sebenarnya Landor menyesali perbuatannya walaupun dia berhasil membunuh 2 pelaku pemerkosaan putrinya. You were the one who I wished to deliver myself to. Landor kemudian memberikan surat pengakuan kesalahannya kepada Poe yang memang sudah dia siapkan. Di mana hal tersebut berarti keputusan sepenuhnya berada di tangan Poe sendiri. Dan Poe ternyata membakar surat tersebut dan berniat merahasiakan kebenaran itu. Dan Landor hanya bisa menangis terharu melihat itu. Goodbye, Landor. Di akhir film, Landor terlihat pergi menuju jurang tempat Matty bunuh diri. Dan Landor pun pada akhirnya Rest, my love. tamat. Baiklah, itu tadi singkatnya alur film The Pale Blue Eye yang diperankan oleh Christian Bale. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang memuaskan. Namun jika kalian menonton langsung film ini, mungkin kalian bakal dibawa untuk ikut menduga-duga siapa pembunuh Frey sebenarnya, yang pada akhirnya dugaan kalian itu pun ternyata salah. Saya pamit dulu, terima kasih sudah mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.